bagi kita, yaitu nikmat hidayah, iman, dan Islam. Tidak semua orang, tidak semua manusia mendapatkan kesempatan hidayah, iman, dan Islam. Maka mari kita syukuri dengan berusaha melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala diantaranya yang utama, jadilah kita insan yang mau beribadah, menembah datang Gusti Allah. Ibadah yang utama yaitu diantaranya ibadah sholat 5 waktu. Jadi bagi kita orang beriman sudah seharusnya secara tertib melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Itu diantara bukti konkret kita bersyukur atas karunia nikmat dari Allah Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk khutbah kali ini saya akan menyampaikan materi khutbah. Temanya adalah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu merupakan rahmat, merupakan karunia bagi kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjadikan manusia sebagai makhluk pilihan, sebagai makhluk yang paling sempurna, paling lengkap di antara makhluk-makhluk yang lain. Kita diberi oleh Allah Ta'ala anugerah berupa kelengkapan, yaitu organ tubuh. Organ tubuh kita dibandingkan makhluk-makhluk yang lain yang paling baik, yang paling sempurna organ tubuh manusia. Belum lagi kita diberi akal. Dengan organ tubuh yang kita punyai dan dengan akal kita, sehingga manusia itu mampu menguasai dunia. Diri kita ini kan ukurannya cuma kecil loh. Kita cuma kecil kayak gini. Tapi ternyata manusia itu mampu menguasai dunia. Bahkan tidak hanya dunia, bahkan isi dari dalam bumi, juga langit kita kuasai. Ini istimewanya manusia karena diberi organ tubuh sama diberi akal. Tetapi dengan kelengkapan organ tubuh kita, dengan akal kita, ternyata tidak cukup untuk menjadikan kita itu bisa selamat. Lebih-lebih di akhirat, selamat dunia maupun di akhirat tidak cukup hanya mengandalkan organ tubuh sama akal. Kita masih membutuhkan yaitu tuntunan, pertolongan dari para nabi dan para rasul. Terutama bagi kita orang Islam, kita sangat membutuhkan yaitu tuntunan dan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 terkait dengan anugerah Allah Ta'ala untuk kita. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku turunkan kepada engkau wahai Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad tidak diturunkan, tidak diutus kepada umat illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi orang-orang kebanyakan manusia. Jadi Kanjeng Nabi, terutama Nabi Muhammad, ini diturunkan bagi kita, ini menjadi rahmat, menjadi anugerah bagi kita. Maksudnya apa? Dengan Nabi, dengan para Rasul itu membawa tuntunan, membawa yaitu berupa syariat
Kanjeng Nabi membawa kitab suci Al-Quran, juga membawa tuntunan yang berupa hadis Kanjeng Nabi. Ini merupakan anugerah. Dengan kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh para nabi, Nabi Muhammad, juga bimbingannya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu dibimbing oleh wahyu, sehingga Al-Quran dan Sunnah Rasul itu merupakan tuntunan utama bagi kita. Jadi bagi kita umat Islam, kalau pengen selamat, pegangi, yaitu tuntunannya yang dibawa oleh Kanjeng Nabi berupa kitab suci Al-Quran dan sunnah atau hadis dari Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu besok di akhirat itu menjadi penolong utama, menjadi syafaat. Ketika amal-amal kita, ketika ibadah kita belum mencukupi untuk kita bisa masuk surga, ada penolong, ada syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kadang ada pertanyaan, kok ndadak butuh syafaat, kok ora cukup amali dewi? Ini sudah merupakan tuntunan dari Allah Ta'ala, merupakan kemurahan dari Allah Ta'ala, dengan cara Allah menganugerahi bahwa Nabi Muhammad itu bisa memberi syafaat besok di akhirat. Di dalam suatu hadis Kanjeng Nabi dawuh, yusarul mar'u yaumal qiyamah ma'a man ahaba. Kanjeng Nabi dawuh bahwa besok di akhirat kita itu akan dikumpulkan, akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Itu tergantung kepada orang yang dicintai. Jadi kalau di dunia kita itu cinta dengan para nabi, cinta dengan ulama, cinta dengan orang-orang soleh, besok di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh, akan dikumpulkan dengan para ulama, akan dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi, bahkan bersama-sama masuk surga. Tapi kalau di dunia ini kita cintanya, kumpulannya orang-orang yang tidak soleh, orang-orang ahli durhaka, orang-orang yang tidak taat, maka besok di akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang yang tidak soleh, akan dikumpulkan dengan orang-orang durhaka. Akan dibawa kemana? Kalau tidak soleh, kalau ahli durhaka tidak masuk surga, malah kita dibawa masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka mari kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua kita gunakan sebaik-baiknya supaya kita menjadi hamba Allah yang berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi tuntunannya, apa yang menjadi teladannya. Bahkan Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh